Peristiwa pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu Muhammad masih bersama keluarga Siti Halimah, terjadilah suatu peristiwa penting. Yaitu dibelahnya dada Muhammad, lalu dikeluarkan tempat bercokol setan dari dalam dadanya. Peristiwa tersebut menyebabkan Halimah menjadi takut, maka ia mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Ketika berada di hadapan ibunya, Siti Halimah menceritakan semua peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Muhammad bersama saudara-saudara sepersusuannya sedang menggembala ternaknya di belakang rumah. Tiba-tiba saudara sepersusuannya datang berlari-lari sambil terengah-engah menceritakan kepadaku dan suamiku. Saudaraku dari kabilah Quraisy itu ditangkap oleh 2 orang lelaki berbaju putih. Lalu kedua orang lelaki itu membaringkannya, kemudian membedah perutnya sedangkan kedua lelaki itu terus menggerakkannya dengan cemeti. Aku dan suamiku segera menuju ke tempat itu, dan ternyata kami jumpai dia dalam keadaan pucat pasi. Setelah peristiwa itu aku dan suamiku selalu bersama dengannya, dan kami bertanya kepadanya. Hai anakku, apakah gerangan yang terjadi dengan dirimu? Kemudian ia menjawab, ada 2 orang lelaki berbaju putih datang kepadaku, entah dari mana asalnya. Lalu salah seorang dari mereka bertanya kepada temannya, apakah anak ini memang dia? Temannya menjawab, ya. Kemudian keduanya menangkapku dan membaringkan diriku, setelah itu mereka berdua membedah perutku. Keduanya mencari sesuatu di dalam perutku, setelah bertemu, lalu keduanya mengeluarkannya dari dalam perutku dan langsung membuangnya, tetapi aku tidak mengetahui apa yang dibuangnya itu. Setelah Muhammad diambil lagi oleh ibunya dari tangan Halimah, pada suatu ketika Siti Aminah membawa Muhammad pergi ke Madinah untuk bersilaturahim kepada paman-paman ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari pihak ibu, yaitu Bani Adi ibnu Najjar. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, tiba-tiba Siti Aminah diserang sakit keras. Sesampai di suatu desa yang bernama Al-Aqwa, Siti Aminah meninggal dunia dan dikebumikan di tempat tersebut. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah asuhan Ummu Aiman dan di bawah tanggungan kakeknya, Abdul Muththalib. Abdul Muththalib sangat sayang kepada Muhammad. Hal seperti ini belum pernah dirasakannya terhadap anak-anaknya karena dari dalam diri Muhammad tampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kelak di masa mendatang ia akan memiliki suatu perkara yang agung. Abdul Muththalib sangat memuliakannya. Tidak berapa lama kemudian, Abdul Muththalib pun meninggal dunia, sedangkan usia Muhammad baru menginjak 8 tahun. Kemudian Muhammad dijamin oleh saudara sekandung ayahnya, Abu Talib. Abu Thalib memelihara Muhammad dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Harta yang dimiliki Abu Thalib saat itu sedikit, tapi dengan adanya Muhammad akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan pada hartanya. Selama di dalam pemeliharaan Abu Thalib, Muhammad merupakan teladan yang paling baik. Ia bersikap qanaah menerima apa adanya, dan jauh dari perbuatan-perbuatan rendah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan anak-anak seusia dengannya. Demikianlah diceritakan oleh pengasuhnya, Ummu Aiman. Bila saat makan tiba, anak-anak lainnya datang melahap makanan yang ada, sedangkan Muhammad tetap tenang dan menerima apa adanya. Perjalanan ke negeri Syam. Tatkala Muhammad mencapai usia 12 tahun, pamannya, Abu Thalib, bermaksud hendak mengadakan misi dagang ke negeri Syam. Akan tetapi, kelihatan Muhammad sangat berat ditinggalkan oleh Abu Thalib sehingga akhirnya, karena kasihan, Abu Thalib mengajak Muhammad bersamanya ke negeri Syam. Perjalanan ini adalah untuk yang pertama kalinya dan mereka tidak begitu lama melakukan perjalanan ini. Sesampainya mereka di dekat daerah Busra, seorang pendeta Yahudi bernama Buhaira datang menemui orang-orang dari kafilah Abu Thalib. Pendeta Yahudi itu menanyakan kepada mereka tentang berita yang terdapat di dalam kitab suci orang-orang Yahudi, yaitu mengenai diutusnya seorang nabi dari kalangan bangsa Arab yang saatnya sudah tiba. Mereka menjawab bahwa sampai saat itu belum tampak tanda-tandanya. Ungkapan ini sering dilontarkan oleh orang-orang ahli kitab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, baik dari kalangan orang Yahudi maupun dari kalangan orang Nasrani. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 89.